Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita kepada Kristus yang telah kembali merangkul kita dalam ibadah persekutuan keluarga Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita sambut hari Tuhan dan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesahan 1 nomor 1. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Dia pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam segala keberadaan dan segala keterbatasan, tapi Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau kembali merangkul kami di tengah-tengah segala kehidupan kami, kesibukan kami, pekerjaan, aktivitas. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan pimpinan Tuhan sampai Engkau membawa kami kembali dalam persekutuan ini. Tuhan berkatilah persekutuan keluarga dari awal, pertengahan hingga akhir terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Keesahan 123. Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan pada malam hari ini
atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ampuni dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak masuk hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, tolong persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, kiranya semuanya hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Alkitab dibacakan, saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 15 yang demikian bunyinya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan saat kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudara-saudaraku Benyamin juga, maka mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Kejadian pasal 45 yang menceritakan tentang tokoh Yusuf yang dalam bahasa Ibrani disebut Yosef, yang berarti kiranya ditambahkannya dari Kejadian pasal 30 ayat 24 yang berbunyi, maka mengandunglah Rachel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku.
Yusuf adalah anak yang ke-11 yang lahir pada masa tua Yakub dan Rahel. Karena jebakan Laban, akhirnya Yakub mempunyai 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Namun Yakub lebih mengasihi Rahel sehingga Allah akhirnya membuka kandungan Lea agar Yakub juga mengasihi Lea. Hal ini membuat Rahel merasa resah dan bersedih. Setelah sekian lamanya, Allah akhirnya mengabulkan doa Rahel dan memberikannya seorang anak laki-laki, yaitu Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4 dikatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dibandingkan ke-11 saudaranya, Yusuf menjadi anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Yakub ini yang kemudian dikenal dengan nama Israel. Sehingga hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi benci kepada Yusuf. Yusuf dimanja oleh Yakub, tetapi Yusuf tidak manja. Pada suatu kali Yusuf mendapatkan mimpi. Mimpi yang pertama bercerita bahwa tentang berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas gandum milik Yusuf. Kemudian mimpi yang kedua bercerita bahwa ada matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah Yusuf. Ketika Yusuf menceritakan kedua mimpinya ini kepada saudara-saudaranya, rasa benci mereka pada Yusuf semakin bertambah. Rasa benci saudara-saudara Yusuf menyebabkan perbuatan jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan berniat untuk membunuhnya. Namun akhirnya mereka berubah pikiran dan menjual Yusuf ke orang Ismail untuk menjadi budak. Saudara-saudara Yusuf menipu Yakub dengan mengatakan bahwa binatang buas telah memakan Yusuf. Yusuf kemudian menjadi budak bagi Potifar, pegawai istana Firaun, setelah dibeli dari orang Ismail dari kisah yang sebelumnya. Tuhan sangat menyertai Yusuf, membuat segala pekerjaannya berhasil. Hal ini membuat Yusuf sangat dikasihi oleh Potifar. Ia memberikan kuasa atas segala miliknya. Karena paras Yusuf yang elok, istri Potifar mulai menggoda Yusuf. Namun Yusuf selalu menolak. Akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf karena Yusuf telah meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar. Hal ini membuat Potifar marah dan kemudian memenjarakan Yusuf di tempat tahanan-tahanan raja yang dikurung. Namun Tuhan tetap memberkati Yusuf di dalam penjara. Yusuf pun akhirnya menjadi orang yang dikasihi oleh kepala penjara. Adalah juru minum dan juru roti Firaun yang ditahan dalam penjara. Suatu hari keduanya bermimpi dan mereka menjadi resah karena tidak mengerti maksud mimpi tersebut. Yusuf dengan hikmat Tuhan membantu menafsirkan arti mimpi itu. Ternyata apa yang terjadi pada keduanya sesuai dengan apa yang diartikan oleh Yusuf. Namun meskipun sudah berjanji, juru minuman tidak mengingat Yusuf. Pada suatu hari Firaun bermimpi dan ia menjadi resah akan mimpinya itu. Ia mencari orang yang dapat mengartikan mimpi tersebut, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya. Saat itulah sang juru minuman akhirnya ingat akan Yusuf dan memberitahu Firaun. Yusuf pun dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun tentang angka 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dalam tafsirannya tersebut, Yusuf menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Hal ini dipandang baik oleh Firaun, sehingga ia menjadikan Yusuf sebagai orang kedua di Mesir. Karena kebutuhan akan makanan, saudara-saudaranya datang ke Mesir dan bertemu Yusuf. Mereka tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Yusuf akhirnya menangis dengan suara keras karena Yusuf sangat sayang kepada saudara-saudaranya. Yusuf sangat bahagia dan tidak ingat kesalahan saudara-saudaranya.
Ia tidak memendam rasa marah, tidak dendam ataupun benci atas perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Setelah banyak hal yang terjadi, akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kembali. Ia mengampuni mereka. Yusuf menyadari bahwa saudara-saudaranya berada dalam ketakutan. Yusuf menguatkan saudara-saudaranya dan meyakinkan mereka bahwa segala yang terjadi dalam kehidupannya adalah rancangan Allah. Yusuf memiliki iman yang teguh. Di ayat 5-8 dikatakan bahwa di balik semua yang terjadi ada rencana Allah yang digenapi. Seperti yang tertulis di Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita buka bersama-sama Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Dari garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Allah bekerja melalui Yusuf untuk memelihara kelangsungan umat perjanjian turun-temurun sampai kelahiran Yesus yang membawa keselamatan. Langkah yang ditempuh Yusuf untuk mewujudkan rencana Allah adalah dengan mendesak saudara-saudaranya untuk mengambil Yakub dan tinggal di Gosen. Mengapa tinggal di Gosen? Alasan yang pertama adalah Yakub dan keturunannya merupakan pemelihara atau pengembala ternak. Yang kedua, dengan tinggal di Gosen, berarti mereka terpisah dari orang Mesir yang menganggap pengembala adalah pekerjaan kotor. Hal ini bisa dibaca dari Kejadian pasal 46 ayat yang ketiga. Kemudian alasan ketiga adalah Goshen adalah daerah yang sangat cocok untuk berternak karena tanahnya yang gembur sehingga mereka tidak akan kekurangan makanan dan ternak pun dapat berkembang biak. Kehadiran Yakub di Goshen Mesir merupakan janji Allah yang akan membuat keturunan mereka menjadi bangsa yang besar. Di Kejadian pasal 46 ayat yang ketiga. Kehadiran Allah melalui janjinya merupakan bentuk perhatian, kasih, dan kepastian hidup bagi umat perjanjian. Allah hadir untuk memberkati mereka dimanapun mereka berada. Umat perjanjian tidak perlu takut akan berbagai kesulitan yang akan dihadapi. Perjalanan Yusuf yang penuh sengsara itu pada akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dari bencana kelaparan. Ada beberapa karakter Yusuf dalam Alkitab yang sangat baik sehingga patut kita teladani dan kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Meski istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf menyadari bahwa ia akan berdosa jika ia menuruti keinginan istri Potifar. Bukan tentang nasib pekerjaannya, bukan tentang apa yang dipikirkan Potifar, bahkan bukan apa yang dipikirkan oleh orang banyak. Yusuf hatinya memikirkan bagaimana tindakan tersebut di hadapan Allah. Yusuf ingat bahwa perzinahan adalah dosa. Karakter yang kedua, penuh kasih dan pengampunan. Kita telah mengetahui betapa kejinya yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka juga tidak mencari tahu kabar tentang Yusuf, bahkan melupakannya. Yusuf dengan posisinya sebagai orang kedua di Mesir tentu memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan hukuman kepada saudara-saudaranya. Ia memiliki kuasa untuk melakukan balas dendam. Namun karakter Yusuf dalam Alkitab yang penuh kasih dan pengampunan menghalau semua itu. Ia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya dibanding membalas dendam. Bagaimana dengan kita di dalam keluarga? Apakah kita juga mengampuni kesalahan saudara kita? Karakter yang ketiga, bertanggung jawab. Dari hanya seorang budak di rumah Potifar, Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga. Dari hanya seorang tahanan, Yusuf kemudian menjadi kepala
penjara, bahkan lebih lanjut lagi Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan terus menyertai Yusuf dan membuat segala pekerjaannya berhasil. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa itu tidak mungkin terjadi jika Yusuf tidak bekerja dengan baik. Tentu penyertaan Tuhan selalu hadir beriringan dengan usaha Yusuf untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan karakter Yusuf yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Karakter yang terakhir yaitu rendah hati. Pekerjaan Yusuf selalu dianggap baik. Ia dipercayakan akan segala sesuatu, bahkan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Namun hal ini tidak membuat Yusuf menjadi sombong dan berpikir bahwa ia dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Ia terus mengingat bahwa Allah yang memampukannya. Penyertaan Allah selalu ada, sehingga segala pujian bukan ia yang layak mendapatkannya, tetapi Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Pernyataan Yusuf kepada Firaun dalam Kejadian pasal 41 ayat 6 menunjukkan betapa rendah hatinya Yusuf. Disinilah kelebihan Yusuf terlihat, yaitu ketika ia sebagai pemimpin mampu mencermati dan memaknai hidupnya sebagai alat atau cara Allah untuk menyelamatkan umatnya. Yusuf dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan menyerahkan dan mempercayakan semua keputusan kepada Tuhan. Ia mempercayakan kelangsungan hidup keluarganya pada tangan Tuhan. Dan ia pun percaya bahwa bersama dengan Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin kita belum mengerti atau memahami tentang mengapa jalan hidup kita seolah penuh dengan penderitaan. Akan tetapi, jika kita mau terus-menerus berproses di dalamnya dengan penuh kesabaran, tetap semangat, dan bertahan, kita akan menyadari bahwa jalan derita ini tidak selalu berakhir dengan kepedihan, melainkan keindahan. Semuanya itu dapat kita simpulkan jika mata hati kita melihat bahwa adanya tangan Allah yang merangkai jalan hidup kita. Pada saat ini kita masih berada dalam masa pandemi. Puji Tuhan, meskipun angka sudah mulai menurun, namun kita harus tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan. Wabah virus corona atau yang disebut COVID-19 telah menghancurkan banyak berbagai sendi kehidupan kita saat ini. Banyak yang menangis, menderita, meregang nyawa, dan terus diliputi rasa takut serta khawatir. Banyak yang bertanya kapan pandemi ini berakhir. Semuanya hanya perkiraan, mungkin tahun ini atau tahun depan. Bagi kebanyakan orang, pandemi COVID-19 dilihat sebagai kegelapan dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, sekaligus anak Tuhan, kita tidak cukup hanya dengan berdoa dan pasrah. Karena itu, beberapa hal yang harus kita pahami adalah virus corona bukanlah kutukan Tuhan atas kita. Orang percaya sudah seharusnya merenungkan dan memaknainya dengan positif. Di balik wabah ini, Tuhan hendak mengajarkan kita untuk lebih disiplin lagi menjaga dan merawat kesehatan yang sudah dianugerahkan. Tuhan sedang mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi dengannya. Karena selama ini kita terlalu sibuk sehingga mengabaikan persekutuan dengannya. Tuhan sedang menempatkan kita pada situasi di mana kita harus mau tidak mau berkumpul dengan keluarga. Tuhan juga mengajarkan kita untuk bisa berbagi dan lebih peduli kepada sesama, terutama mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Karena itu jauh lebih penting daripada memikirkan keinginan duniawi yang tidak pernah puas untuk dicari. Belajarlah selalu untuk mengumuli hidup seberat apapun, karena pasti ada rancangan Tuhan yang indah di dalamnya. Tetaplah bekerja, berkarya, dan memberikan yang terbaik
dengan tetap berharap padanya. Karena pada saatnya semua ini akan indah pada waktunya. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di Yeremia pasal 29 ayat 11 menuliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 214 ayat yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang Kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini, yang terambil dari Kejadian pasal 45, yang mengajarkan kami untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup sebagai bagian dari rancangan-Mu yang indah dan terbaik. Melalui Yusuf, Engkau juga mengajarkan kami memiliki karakter yang takut akan Tuhan, penuh kasih dan pengampunan, bertanggung jawab serta rendah hati, sehingga hidup kami selalu berada pada jalan dan rancangan-Mu saja. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Terlebih anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan, beri hikmat bijaksana agar dapat menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu dan bisa menjadi saksi dan terang untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, supaya melalui kami anak-anak-Mu, nama Tuhan makin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja yang kami cintai ini, GPIB Bukit Zaitun. Tuhan memberkati mulai dari KMJ kami, Ibu Pendeta Dina, beserta seluruh majelis, komisi-komisi, pelekat-pelekat, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Bapa Surgawi kiranya juga memberkati seluruh jemaat GPIB Bukit Zaitun, mulai dari sektor 1, sektor 2, sampai sektor 3, Tuhan tolong jagai kami semua. Tuhan melawat kami jemaat-Mu satu persatu dengan segala pergumulannya. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan. Tuhan menolong yang dalam pergumulan pendidikan, pekerjaan maupun kerinduan-kerinduan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat gereja-Mu di tempat lain yang dalam kesusahan, pengungsian karena bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, terlebih pandemi yang masih melanda ini. Tuhan tolong hadirlah di tengah-tengah kami, memberikan pertolongan dan penghiburan serta menguatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi senantiasa berada di dalam sepengetahuan Tuhan.
Bapa di dalam surga, jikalau pada malam hari ini kami akan beristirahat tidur, kiranya Tuhan melindungi menyertai kami supaya besok kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat, segar, bugar, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Dan untuk melandasi persembahan kita pada malam hari ini, kita akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengirimi persembahan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Gita Bakti 81 ayat 1. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita bangkit berdiri untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami berdiri saat ini di hadapan-Mu karena kami sadar akan segala kebesaran kasih Tuhan pada kami. Dengan kemurahan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau memimpin, menuntun, menyertai kehidupan kami. Berkat yang begitu berlimpah, rahmat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan, telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami memberikan persembahan yang juga daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan, jadikan persembahan ini sebagai berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah kita akhiri ibadah pada malam hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 115 ayat yang pertama. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi.
menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, marilah kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk persekutuan yang indah di malam hari ini. Dengan kerendahan hati kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, salam sehat dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.